Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novilia Zhao, NIM H0517113002. Saya akan mempresentasikan seminar statistika 2 yang berjudul Estimasi Model Regresi Non-Parametric Spline Poisson pada tingkat kematian bayi di Sulawesi Selatan, di bawah bimbingan Ibu Dr. Anna SMT SSI dan Ibu Dr. Nurtiti Sunusi SSI MSI, serta penguji Ibu Dr. Georgina Maria Tinungki MSI dan Ibu Dr. Erna Tri Herdiani SSI MSI. Rumusan masalah yang akan dikaji adalah yang pertama, bagaimana estimasi parameter model regresi non-parametrik melalui estimator spline Poisson pada tingkat kematian bayi di Sulawesi Selatan. Yang kedua, bagaimana hubungan variabel prediktor terhadap tingkat kematian bayi di Sulawesi Selatan dengan menggunakan model regresi non-parametrik spline Poisson. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, memperoleh estimator model regresi non-parametrik spline Poisson pada tingkat kematian bayi di Sulawesi Selatan. Yang kedua, memperoleh hubungan variabel prediktor terhadap tingkat kematian bayi di Sulawesi Selatan menggunakan regresi non-parametrik spline Poisson. Yang pertama, estimator spline truncated pada model regresi non-parametrik Poisson pada data jumlah kematian bayi di Sulawesi Selatan. Adapun variabel penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. Variabel respon adalah jumlah kematian bayi di Sulawesi Selatan tahun 2017 yang terdiri dari 24 kabupaten kota. Kemudian variabel prediktor adalah jumlah bayi dengan berat badan lahir rendah, jumlah bayi yang mendapatkan vitamin A, jumlah bayi yang diberi ASI eksklusif, jumlah bayi yang diberi imunisasi lengkap, dan jumlah ibu bersalin yang ditolong tenaga medis. Berdasarkan penjelasan variabel penelitian tersebut, maka banyaknya variabel prediktor sebanyak 5, dengan banyaknya data pengamatan adalah 24 serta YI berdistribusi Poisson yang mengikuti model regresi non-parametrik Poisson seperti yang ditunjukkan pada persamaan 4.1, dengan nilai μi adalah eksponensial pangkat sigma J sama dengan 1 sampai 5 Fj X Ji. Adapun fungsi spline truncated pada orde 1 dengan 2 titik not seperti yang ditunjukkan pada persamaan 4.3. Selanjutnya, fungsi spline truncated pada orde 2 dengan 2 titik not seperti yang ditunjukkan pada persamaan 4.4. Dengan beta 00 sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai 5 beta J0 dan XJI kurang KJK plus pangkat P sama dengan XJI kurang KJK pangkat P apabila XJI lebih besar atau sama dengan KJK, atau sama dengan 0 apabila XJI lebih kecil daripada KJK. Berdasarkan persamaan 4.3 dan 4.4, model regresi non-parametrik Poisson dengan spline truncated dapat dinyatakan seperti yang ditunjukkan pada persamaan 4.5. Adapun persamaan 4.5 dapat dituliskan ke dalam bentuk matriks sebagai berikut. Mu sama dengan eksponensial pangkat XJ transpos KJK beta J, dengan vektor mu berisikan mu1 sampai mu24, dan beta J berisikan beta 0 sampai beta 5. Kemudian XJ transpos KJK berisikan 1, X1, X2, X3, X4, dan X5, yang mana X1 transpos berisikan hal seperti berikut. Kemudian X2 transpos, X3 transpos, X4 transpos, dan X5 transpos berisikan hal yang sama dengan X1 transpos, namun indeks J-nya berubah. Kemudian beta 1 berisikan beta 11, beta 12, beta 13, dan beta 14, yang mana beta 2, beta 3, beta 4, dan beta 5 berisikan hal yang sama dengan beta 1, namun indeks J-nya berubah. Selanjutnya, untuk mengestimasi parameter model regresi non-parametrik Poisson digunakan metode maksimum likelihood. Yang pertama, menentukan fungsi likelihood distribusi Poisson, seperti yang ditunjukkan pada persamaan 4.6. Kemudian, membuat fungsi tersebut ke dalam bentuk Len, seperti pada persamaan 4.7. dengan μi sama dengan eksponensial XJI transpos KJK beta J. Sehingga persamaan 4.7 dapat dituliskan menjadi sigma I sama dengan 1 sampai 24 minus eksponensial XJI transpos KJK beta J tambah YI ln eksponensial XJI transpos KJK beta J kurang ln YI faktorial. Kemudian menurunkan persamaan 4.8 terhadap parameter beta J dan menyamakannya dengan 0.
sehingga hasil yang diperoleh adalah sigma I sama dengan 1 sampai 24 XJI KJK dikali YI kurang mu I sama dengan 0. Dalam persamaan 4.9 terdapat mu I, sehingga bentuk pasti dari beta J sulit ditentukan. Oleh karena itu, untuk mengestimasi beta J dilakukan secara iteratif berdasarkan metode local scoring. Bentuk estimator beta J berdasarkan metode local scoring adalah seperti yang ditunjukkan pada persamaan 4.10. Dengan turunan kedua dari fungsi likelihood terhadap beta J adalah sigma I sama dengan 1 sampai 24 minus XJI KJK mu I XJI transpose KJK. Apabila didefinisikan matriks W adalah suatu matriks diagonal dengan elemen diagonal utamanya adalah nilai estimasi dari YI, seperti yang ditunjukkan pada persamaan 4.12, maka persamaan 4.11 dapat dituliskan sebagai berikut: minus XJ KJK W XJ transpose KJK. Sehingga nilai ekspektasi dari turunan kedua fungsi likelihood adalah XJ KJK W XJ transpose KJK. Sehingga estimator beta J pada persamaan 4.10 dapat dituliskan kembali seperti yang ditunjukkan pada persamaan 4.15. Apabila didefinisikan vektor set merupakan variabel adjust state dependent, yaitu vektor eta ditambah inverse dari W, Y kurang mu. Sehingga beta J topi dapat dituliskan seperti yang ditunjukkan pada persamaan 4.17. Bentuk estimasi FJ XJ KJK menggunakan metode local scoring diperoleh seperti pada persamaan 4.19. Kemudian persamaan 4.19 dapat disederhanakan seperti pada persamaan 4.20, yaitu FJ XJ KJK topi sama dengan H KJK dikali RJ, dengan RJ sama dengan vektor set dikurang sigma R tidak sama dengan J FR XR KRK, dan H KJK sama dengan XJ transpose dikali inverse dari XJ KJK W XJ transpose KJK dikali XJ KJK dikali W. Secara lengkap, bentuk estimator model regresi non-parametric Poisson berdasarkan estimator Splentrand Petit seperti yang ditunjukkan pada persamaan 4.23. Sehingga vektor mu topi sama dengan eksponensial pangkat sigma J sama dengan 1 sampai 5 Fj XJ KJK topi, atau seperti pada persamaan 4.25. Yang kedua adalah model regresi non-parametric Poisson berdasarkan estimator Splentrand Petit pada data jumlah kematian bayi di Sulawesi Selatan tahun 2017. Langkah awal sebelum dilakukan analisis data adalah melakukan uji Kolmogorov-Smirnov terhadap data tersebut, yang bertujuan untuk mengetahui jumlah kematian bayi di Sulawesi Selatan tahun 2017 berdistribusi Poisson atau tidak, dengan hipotesis sebagai berikut. Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai p-value jumlah kematian bayi di Sulawesi Selatan tahun 2017 adalah 0,9264, yang mana lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Artinya terima H0, atau dengan kata lain jumlah kematian bayi di Sulawesi Selatan tahun 2017 berdistribusi Poisson. Langkah selanjutnya adalah menganalisis jumlah kematian bayi dengan variabel prediktor menggunakan statistik deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data agar tersaji menjadi informasi awal yang selanjutnya siap dianalisis lebih jauh. Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah kematian bayi di Sulawesi Selatan tahun 2017 adalah sebesar 44 jiwa, dengan jumlah maksimum sebesar 91 jiwa, yaitu pada Kabupaten Jenek Ponto. Kemudian jumlah minimum sebesar 1 jiwa, yaitu pada Kabupaten Bantaeng. Sebelum melakukan pemodelan menggunakan regresi non-parametrik, terlebih dahulu diselidiki pola hubungan antara variabel respon dengan variabel prediktor melalui scatter plot seperti berikut. Berdasarkan scatter plot tersebut dapat dilihat bahwa pola hubungan jumlah kematian bayi dengan masing-masing variabel prediktor cenderung tidak mengikuti pola tertentu. Oleh karena itu, data jumlah kematian bayi dengan variabel prediktor dimodelkan menggunakan regresi non-parametric Poisson estimator Splentrand Petit. Hal yang pertama dilakukan adalah pemodelan regresi non-parametric estimator Splentrand Petit secara parsial, yang bertujuan untuk mempermudah memperoleh titik not optimal ketika dimodelkan secara simultan.
Yang pertama adalah variabel X1, yaitu jumlah bayi dengan berat badan lahir rendah. Dimodelkan menggunakan spline linear 1.0 dengan model umum seperti berikut. Kemudian, berdasarkan beberapa titik not yang telah dicobakan, diperoleh titik not optimal pada titik 243 dengan nilai GCV minimum sebesar 338,3723. Sehingga model yang terbentuk adalah Y1I topi sama dengan eksponensial 2,354 ditambah 0,007 X1I kurang 0,008 dikali X1I kurang 243 plus dengan keterangan sebagai berikut, serta kurva estimasi sebagai berikut. Kemudian dimodelkan menggunakan spline linear 2.0 dengan model umum sebagai berikut. Kemudian berdasarkan beberapa titik not yang telah dicobakan, diperoleh titik not optimal pada titik 250 dan 316 dengan nilai GCV minimum sebesar 314,4976. Sehingga model yang terbentuk adalah Y1I topi sama dengan eksponensial 2,13 ditambah 0,009 X1I kurang 0,021 X1I kurang 250 plus ditambah 0,012 X1I kurang 316 plus dengan keterangan sebagai berikut, serta kurva estimasi sebagai berikut. Kemudian dimodelkan menggunakan spline kuadratik 1.0 dengan model umum sebagai berikut. Berdasarkan beberapa titik not yang telah dicobakan, diperoleh titik not optimal pada titik 361 dengan nilai GCV minimum sebesar 402,4636. Sehingga model yang terbentuk adalah Y1I topi sama dengan eksponensial 1,338 ditambah 2,131 kali 10 pangkat minus 2 X1I dikurang 4,103 kali 10 pangkat minus 5 X1I kuadrat ditambah 5,831 kali 10 pangkat minus 5 X1I kurang 361 plus kuadrat dengan keterangan sebagai berikut, serta kurva estimasi sebagai berikut. Kemudian dimodelkan menggunakan spline kuadratik 2.0 dengan model umum sebagai berikut. Berdasarkan beberapa titik not yang telah dicobakan, diperoleh titik not optimal pada titik 251 dan 264 dengan nilai GCV minimum sebesar 320,5944. Sehingga model yang terbentuk adalah Y1I topi sama dengan eksponensial 2,298 ditambah 7,568 kali 10 pangkat minus 3 X1I ditambah 1,773 kali 10 pangkat minus 6 X1I kuadrat dikurang 7,53 kali 10 pangkat minus 4 X1I kurang 251 plus kuadrat ditambah 7,686 kali 10 pangkat minus 4 X1I kurang 264 plus kuadrat dengan keterangan sebagai berikut, serta kurva estimasi sebagai berikut. Kemudian memodelkan variabel X2, X3, X4, dan X5 secara parsial seperti yang dilakukan pada variabel X1. Selanjutnya dimodelkan secara simultan atau sering disebut dengan spline multivariabel. Yang pertama adalah menggunakan spline linear multivariabel 1.0 dengan model umum sebagai berikut. Berdasarkan beberapa titik not yang telah dicobakan, diperoleh titik not optimal pada titik 250 pada variabel X1, 4850 pada variabel X2, 7360 pada variabel X3, 10970 pada variabel X4, 10200 pada variabel X5 dengan nilai GCV minimum sebesar 528,4225. Kemudian menggunakan spline linear multivariabel 2.0 dengan model umum sebagai berikut. Berdasarkan beberapa titik not yang telah dicobakan, diperoleh titik not optimal pada titik 245 dan 316 pada variabel X1, 2000 dan 7405 pada variabel X2, 2045 dan 7365 pada variabel X3, 1000 dan 10950 pada variabel X4, 4056 dan 10296 pada variabel X5 dengan nilai GCV minimum sebesar 726,3585. Kemudian dimodelkan menggunakan spline kuadratik multivariabel 1.0 dengan bentuk umum sebagai berikut.
Berdasarkan beberapa titik not yang telah dicobakan, diperoleh titik not optimal pada titik 362 pada variabel X1, 1495 pada variabel X2, 2262 pada variabel X3, 2001 pada variabel X4, dan 5113 pada variabel X5 dengan nilai GCV minimum sebesar 1326,704. Kemudian dimodelkan menggunakan spline kuadratik multivariabel 2 titik not dengan bentuk umum sebagai berikut. Berdasarkan beberapa titik not yang telah dicobakan, diperoleh titik not optimal pada titik 250 dan 264 pada variabel X1, 1500 dan 3955 pada variabel X2, 300 dan 2265 pada variabel X3, 2001 dan 5001 pada variabel X4, 5113 dan 6135 pada variabel X5 dengan nilai GCV minimum sebesar 1396,217. Setelah diperoleh nilai GCV minimum menggunakan spline linear dan spline kuadratik dengan 1 dan 2 titik not, maka dilakukan pemilihan model terbaik dengan membandingkan GCV terkecil. Dapat dilihat bahwa nilai GCV terkecil yaitu 528,4225, yaitu pada fungsi spline linear multivariabel dengan 1 titik not. Oleh karena itu, pemodelan terbaik dalam memodelkan jumlah kematian bayi di Sulawesi Selatan tahun 2017 yaitu menggunakan spline linear multivariabel dengan 1 titik not. Adapun estimasi spline linear multivariabel dengan 1 titik not adalah sebagai berikut. Sehingga model yang terbentuk adalah sebagai berikut. Selanjutnya dilakukan uji simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel prediktor secara simultan terhadap variabel respon dengan hipotesis sebagai berikut. Serta statistik uji yang digunakan adalah uji likelihood ratio sebagai berikut. Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai G sebesar 204,81, yang mana nilai G lebih besar dari nilai chi-square dengan tingkat signifikansi 0,05 dan derajat bebas sebesar 10, yaitu 18,307. Maka terima H1, atau dengan kata lain terdapat pengaruh variabel prediktor secara simultan terhadap variabel respon. Selanjutnya dilakukan uji parsial dengan hipotesis sebagai berikut. Serta statistik uji yang digunakan adalah uji Wold sebagai berikut. Dengan hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa variabel prediktor yang signifikan mempengaruhi jumlah kematian bayi di Sulawesi Selatan adalah jumlah bayi dengan berat badan lahir rendah dan jumlah bayi yang diberi ASI eksklusif. Karena variabel X2, X4, dan X5 tidak signifikan mempengaruhi jumlah kematian bayi di Sulawesi Selatan, maka variabel tersebut dikeluarkan dari model. Maka model yang terbentuk adalah Y topi sama dengan eksponensial 2,46 tambah 5,165 kali 10 pangkat minus 3 X1I kurang 6,481 kali 10 pangkat minus 3 X1I kurang 250 plus tambah 1,576 kali 10 pangkat minus 4 X3I kurang 1,701 kali 10 pangkat minus 4 X3I kurang 7360 plus dengan keterangan sebagai berikut serta kurva estimasi sebagai berikut. Interpretasi model adalah apabila faktor jumlah bayi yang diberi ASI eksklusif sama dengan 0 dan faktor jumlah bayi dengan berat badan lahir rendah kurang dari 250 jiwa, maka setiap terjadi penurunan 1 jiwa jumlah bayi dengan BBLR, maka akan menaikkan jumlah kematian bayi sebesar 1 kali dari Y sebelumnya. Tetapi jika jumlah bayi dengan BBLR di atas 250 jiwa, maka setiap penambahan 1 jiwa akan terjadi penurunan jumlah kematian bayi sebesar 1 kali dari Y sebelumnya. Hal ini menunjukkan apabila jumlah bayi dengan BBLR tinggi, kemungkinan pemerintah lebih cepat mengambil tindakan untuk mengatasi bayi dengan BBLR tersebut, sehingga bayi tersebut tidak meninggal, maka dapat terjadi penurunan jumlah kematian bayi. Sedangkan jika faktor jumlah bayi dengan BBLR sama dengan 0 dan faktor jumlah bayi yang diberi ASI eksklusif kurang dari 7.360 jiwa, maka setiap penurunan 1 jiwa jumlah bayi yang diberi ASI eksklusif, maka akan menaikkan jumlah kematian bayi sebesar 1 kali dari Y sebelumnya.
Hal ini berbanding terbalik jika jumlah bayi yang diberi ASI eksklusif lebih dari 7.360 jiwa, maka setiap penambahan 1 jiwa bayi yang diberi ASI eksklusif maka akan menurunkan jumlah kematian bayi sebesar 1 kali dari Y sebelumnya. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, bentuk estimasi model regresi non-parametric Poisson berdasarkan estimator spline truncated adalah vektor mu topi sama dengan eksponensial pangkat sigma J sama dengan 1 sampai 5 Fj Xj Kjk topi, dengan Fj Xj Kjk topi adalah sebagai berikut. Yang kedua, dari kelima variabel prediktor tersebut, hanya 2 yang signifikan mempengaruhi jumlah kematian bayi di Sulawesi Selatan, yaitu jumlah bayi dengan berat badan lahir rendah dan jumlah bayi yang diberi ASI eksklusif. Adapun daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.